teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur, fungsi jaringan, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 1 dengan dosen pembimbing Nurse Fania Tampilang SCAP MCAP. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Apriliani Patiasina dengan NIM 21142011025 dari Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, kelas A1, semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Ya, di sini kita bisa lihat yaitu jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Pertama, ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nama epitelium sangat erat hubungannya dengan letaknya disebut endotelium. Epitelium berdasarkan struktur dan fungsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. A. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. B. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya. Kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksorin dan kelenjar endokrin. Yang kedua, ada jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikular. Serat mempunyai daya renggang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Serat retikular hampir sama dengan serat kolagen, tetapi berkurang lebih kecil. Masih dengan jaringan ikat. 1. Jaringan ikat longgar tersusun seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati. Menyongkong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Yang kedua, jaringan ikat padat. Susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan tulang. A. Tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hyalin memiliki serat kolagen yang terbesar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan elastin, tulang rawan fibrosa. B. Tulang sejati atau osteon. Tulang disebut osteosit. Ada juga jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini distribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. Ketiga, ada jaringan otot. Yang pertama, otot polosel berbentuk gelondong memiliki suatu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involuntar. Contohnya saluran pencernaan
Kantung kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan. Kedua, otot lurik sel, berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang. Di banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunteer atau otot melekat pada rongga. Yang ketiga, otot jantung. Sel otot jantung berbentuk rantai dan sering bercabang dua atau lebih berbentuk sinsitium, memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Aksi tidak di bawah pengaruh kesadaran. Dan yang keempat atau jaringan yang terakhir yaitu jaringan saraf. A. Struktur sel saraf. Bisa kita lihat bersama, ada gambar dari struktur sel saraf. B. Jenis sel saraf neuron sensori atau aferen. Berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor. Ada sistem saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron lain. Neuron motor atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar akan melakukan respon tubuh. Neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motor. Ringkasan, sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra. Sekian penjelasan singkat ini. Terima kasih.